Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pernikahan merupakan salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, dan secara umum merupakan sunnah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelummu, wahai Muhammad, dan kami jadikan bagi mereka itu azwajan, pasangan-pasangan, wa dzurriyyah, dan juga anak-anak keturunan, anak-anak cucu, ya, sehingga para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam secara umum mereka adalah orang-orang yang melaksanakan syariat nikah ini. Begitu juga secara khusus, ya, bahwa nikah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi para wanita. Ya, ini enggak hanya satu bahkan, ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Lalu beliau mengingatkan, barang siapa yang benci dengan sunnahku maka bukan golongan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi nikah perkaranya begitu mendasar di dalam syariat kita. Kemudian apa faedah dan tujuan dari pernikahan itu? Tentu tujuannya sangat banyak, faedahnya sangat banyak. Di antaranya yang pertama dari sisi psikologis dan atau biologis. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Ayat yang sering kita dengar, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk meraih ketenangan, ketentraman jiwa, ya. Biologisnya tersalurkan, psikologisnya terjaga, ya, aman, nyaman, tentram hidupnya. Yang kedua adalah dalam rangka menjaga diri, ya, penjagaan diri dari perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji." Wahai para pemuda, barang siapa yang di antara kalian sudah mampu untuk menikah, menikahlah, karena hal itu lebih bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Adapun yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa. Sehingga apa maknanya? Bahwa orang yang menikah dia akan terjaga, ya, dia akan terjaga kehormatannya, harga dirinya. Yang ketiga, ya, bahwa di antara fungsi pernikahan adalah dilihat dari sisi keagamaan. Nabi SAW mengatakan, "Man razaqahu Allahu imra'atan salihah faqad a'anahu ala syatri dinihi, falyattaqillaha fi syatri ats-tsani." Barang siapa yang diberikan rezeki seorang wanita yang salihah, maka sungguh orang tersebut telah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dari separuh agamanya, untuk menjaga, mengamalkan separuh agamanya. Maka bertakwalah dia kepada Allah di separuh agama yang lain. Sungguh luar biasa. Semoga Allah mudahkan, ya, orang-orang yang belum menikah untuk segera mendapatkan jodoh yang soleh,
dan atau salihan. Yang keempat, dari sisi kemasyarakatan, yaitu bagaimana menciptakan masyarakat Islam yang banyak. Nabi SAW mengatakan, tazawwajul wadudal walud fa inni mukasirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang penyayang, wanita-wanita yang banyak anaknya, karena aku akan merasa bangga dengan kalian dibanding umat-umat yang lain dengan banyaknya kalian itu pada hari kiamat nanti. Subhanallah. Sehingga bagaimana usaha kita untuk supaya anaknya banyak, begitu ya. Adapun di antara ketentuan yang mesti kita perhatikan dalam masalah nikah ini adalah yang pertama, niatnya yang baik, yakni dalam rangka meraih hal-hal yang 4 tadi. Kemudian catatan sangat penting, jauhi perkara-perkara yang menyimpang dari syariat Islam. Karena ingat bahwa pernikahan adalah suatu perkara yang sangat sakral di dalam Islam, yang sehingga maklum bagi kita, hanya dengan mengucapkan saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut, sesuatu yang haram menjadi halal. Maka jaga, jangan sampai kita tergelincir dalam perkara-perkara yang maksiat, yang menyimpang dari syariat. Di antaranya yang pertama, perkara yang paling berbahaya itu syirik. Adanya hitung-hitungan hari lahir, tanggal lahir antara calon temanten putra dan putri dihitung dulu. Ya, kalau cocok maka lanjut, kalau enggak maka enggak jadi, harus cari pasangan yang lain. Masya Allah. Tinggalkan itu. Kita tidak boleh percaya adanya kemanfaatan atau kemudaratan dengan sebab tanggal-tanggal lahir tersebut. Atau mungkin juga hitungan hari-hari. Kalau mau menikah harinya harus gini, harus hari ini yang hari itu dan seterusnya. Kenapa? Karena dia lahirnya di tanggal ini atau tempat tinggalnya dia di sini. Sedangkan mau mengadakan perjalanan jauh ke tempat yang perempuan di hari ini misalkan. Tinggalkan itu. Itu perkara syirik. Juga misalkan musim hujan, mereka mengundang pawang hujan untuk menahan hujan supaya tidak turun hujan. Ini syirik, tinggalkan. Yang kedua adalah apa yang dibawa syirik, yaitu maksiat, dosa-dosa secara umum berupa musik yang hampir tidak kita dapati acara walimah, acara pernikahan, kecuali mesti di situ ada musiknya. Kemudian juga adanya sikap berlebih-lebihan, apakah mungkin dalam hidangan atau dalam hal yang lainnya. Adanya campur baur laki-laki dan wanita, maka Masya Allah, ditinggalkan, dijauhi. Kemudian juga apa? Adanya undangan khusus untuk orang-orang kaya saja. Sehingga ini berkaitan dengan kemungkaran yang berikutnya. Walimah, akad nikah, dijadikan lahan bisnis. Nah ini hendaknya ditinggalkan, hendaknya dijauhi, supaya pernikahan putra-putri kita betul-betul menjadi pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rumah tangga yang diidam-idamkan, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan bisa diraih dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini sedikit perkara yang berkaitan dengan bagaimana semestinya kita mengadakan pernikahan dan yang berkaitan dengan itu, yakni walimah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.